Beberapa dari kamu mungkin sudah tahu kalau Indonesia adalah negara kedua dengan keragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang sangat besar, seperti ekosistem hutan tropis, terumbu karang, dan ekosistem mangrove. Bahkan, negara kita merupakan rumah bagi lahan gambut tropis terluas di dunia, dengan sekitar 15 juta hektar lahan gambut, baik yang di wilayah hutan maupun non-hutan, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain kaya akan keanekaragaman hayati, tingkat endemisme satwa di Indonesia juga sangat tinggi. Beberapa spesies satwa endemik yang paling ikonik hidup di Indonesia, seperti komodo, orangutan, cendrawasih, dan badak Jawa. Ini berarti tidak ada tempat lain di bumi di mana mereka hidup di alam liar selain di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu pusat agrobiodiversitas dunia, yang artinya negara kita memiliki lebih banyak spesies tumbuhan endemik dibandingkan negara lain. Ini semua berkat keunikan geologi negara kita, sebuah negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan 17.500 pulau yang diketahui, yang 7.000 diantaranya tidak berpenghuni. Tapi, selain keunikan geologi Indonesia, ada hal lain yang menjadi faktor penentu yang membuat negara kita memiliki begitu banyak spesies paling unik di dunia. Adalah sebuah garis maya atau garis imajiner yang membedakan penyebaran organisme di antara beberapa pulau di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki variasi spesies yang tidak ditemukan di negara lain. Dari garis ini, kita menjadi tahu kalau Indonesia juga memiliki kelompok satwa yang umum ditemukan di Asia dan Australia. Sebuah garis yang bernama garis Wallace. Tapi bagaimana terbentuknya garis Wallace? Mengapa disebut garis maya? Dan mengapa garis Wallace begitu tajam menentukan? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang garis Wallace. Ketika Alfred Russel Wallace melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan spesimen di wilayah Indonesia antara tahun 1854 hingga 1862, ia menyadari sesuatu ketika mulai berpindah antara pulau-pulau di Indonesia. Pertanyaan beliau kurang lebih begini: kenapa penyebaran satwa di kepulauan ini tidak merata? Kenapa kelompok spesies tertentu hanya ditemukan di wilayah tertentu? Padahal, melihat letak pulau yang berdekatan, seharusnya mudah saja bagi beberapa kelompok satwa menyeberangi pulau dan berkembang biak. Tapi ini tidak. Pada wilayah barat seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, dihuni oleh spesies yang dapat dengan mudah dijumpai di wilayah Asia Tenggara. Sementara di Sulawesi, Papua, dan Maluku, dihuni oleh spesies yang umum ditemukan di Australia. Kenapa nggak ada harimau di Lombok? Kenapa nggak ada komodo di Bali? Perbedaan kelompok organisme ini membuat beliau bingung dan bertanya pada diri sendiri, ada apa ini? Pak Wallace kemudian berhipotesis, ada semacam garis pembatas yang menyebabkan mereka tidak bisa melintas dengan mudah. Garis tersebut menandai dua zona yang memisahkan keragaman hayati yang terdapat di sana. Beliau terus melakukan observasi hingga tahun 1862, tapi telah memperkenalkan tulisannya ke khalayak luas pada tahun 1860. Pada awalnya, garis Wallace diduga membentang membagi dua wilayah Indonesia, yaitu antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta antara Bali dan Lombok. Namun, keberadaan garis maya tersebut sesungguhnya pernah dicatat oleh Antonio Pigafetta dalam perjalanannya bersama Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Pigafetta telah lebih dulu menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara kelompok satwa di Filipina dengan di Kepulauan Maluku. Kemudian, seiring berjalannya waktu, garis Wallace direvisi oleh garis Weber. Dalam tinjauan batas garis Weber, garis Wallace bukanlah garis perbatasan biogeografis yang paling signifikan. Garis Weber, apalagi ini? Jadi gini, garis Wallace di kemudian hari akan direvisi oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Pak Weber.
Malah, nanti ada lagi yang namanya garis Lydekker, garis Huxley, garis Zollinger, dan lain-lain. Tapi pada intinya, mereka mengacu kepada garis yang telah lebih dulu digagas oleh Pak Wallace. Teman-teman bisa mempelajari garis-garis yang lain setelah pembahasan ini. Link ada di deskripsi. Tapi, karena saya baik hati dan budi pekerti, saya akan mencoba menjelaskan satu garis lain, yaitu garis Weber. Garis Weber tercetus dari observasi yang dilakukan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang zoologis dan biogeografer asal Jerman. Pak Weber meneliti persebaran fauna di wilayah Nusantara untuk mengetahui persebaran fauna oriental atau fauna khas Asia dengan fauna khas Australia. Berdasarkan garis yang digagas oleh Pak Wallace, Pak Weber melakukan penjelajahan pada tahun 1899 hingga tahun 1900. Hasilnya, dia mendapati banyak hal yang agak berbeda dengan teori garis Wallace dan menandainya. Dalam studi tentang biogeografi, garis terkenal setelah garis Wallace adalah garis Weber, yang menandai batas fauna khas Australia. Garis Weber membatasi wilayah sebaran flora dan fauna antara paparan Sahul dengan bagian barat Indonesia. Dari utara, garis Weber membentang dari Kepulauan Maluku hingga sisi barat Sahul, serta dari dangkalan Sahul hingga sisi timur Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, batas penyebaran flora dan fauna di Asia, khususnya di Indonesia, bisa ditentukan menjadi beberapa tipe berdasarkan bantuan garis Wallace dan Weber. Bicara tentang tipe satwa di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu tipe Asiatis, Australis, dan tipe peralihan. Pembagian ketiga tipe satwa tersebut didasarkan atas wilayah. Garis Wallace memisahkan satwa tipe Asiatis dan peralihan. Garis ini membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar dan berakhir di Filipina Selatan. Sementara garis Weber adalah garis batas yang memisahkan wilayah satwa tipe peralihan dengan satwa tipe Australis. Garis ini membentang dari Laut Arafura menuju Laut Banda dan berakhir di Laut Maluku. Satwa tipe Asiatis adalah satwa yang distribusinya menyebar di benua Asia. Tipe satwa Asiatis umumnya menghuni wilayah Indonesia bagian barat, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh satwa tipe Asiatis adalah gajah, harimau, orangutan, badak, banteng, dan kera gibbon seperti siamang dan owa Jawa. Kemudian, satwa tipe Australis adalah satwa yang menghuni wilayah Indonesia bagian timur. Satwa tipe ini dipengaruhi oleh distribusi dari benua Australia dan dapat dijumpai di wilayah seperti di Maluku, Papua, serta pulau-pulau di sekitarnya. Contoh satwa tipe Australis adalah koala, kanguru, kuskus, burung cendrawasih, burung kakatua, burung kasuari, dan buaya air tawar. Sementara satwa tipe peralihan merupakan jenis satwa yang menghuni wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah tersebut meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Satwa tipe peralihan berada di antara tipe Asiatis dan Australis. Contohnya seperti komodo, anoa, soa-soa layar, tarsius, burung maleo, dan babi rusa. Jadi secara general bisa dibilang, garis Wallace adalah garis umum yang menandakan perbedaan yang besar. Garis Weber adalah garis khusus yang memberi informasi detail pada garis Wallace. Garis Wallace memisahkan antara kelompok satwa Asiatis dengan kelompok satwa peralihan. Sedangkan garis Weber memisahkan kelompok satwa peralihan dengan kelompok satwa Australis. Garis purba ini nyata, tapi tidak kasat mata. Kita memang tidak dapat melihatnya, tapi garis itu ada di sana. Ini ibarat kamu yang terjebak di zona nyaman. Romansa terasa nyata, namun hanya angan-angan. Kemana-mana berdua, tapi hanya dianggap teman. Hey, what's going on? Anyway, jika kamu berdiri di pantai Bali dan melihat ke arah timur atau ke arah Pulau Lombok, kamu sedang menatap area tersempit dari garis Wallace, yaitu hamparan perairan sepanjang 32 km yang tampaknya cukup sederhana. Garis yang tidak kasat mata ini membentang melintasi seluruh kepulauan Nusantara, salah satu kumpulan pulau terbesar di planet ini.
Di sisi barat, kita dapat menemukan banyak satwa yang merupakan ciri khas Asia. Tapi di sisi sebelahnya, semua berubah. Pulau-pulau di sisi barat memiliki karakter ekologi yang sangat berbeda. Kita tidak akan menemukan spesies yang kita lihat di sisi timur. Para ilmuwan menyebut garis Wallace sebagai batas biogeografis, titik pertemuan antara dua wilayah keanekaragaman hayati yang sangat berbeda. Dan garis Wallace mungkin merupakan garis yang paling tajam dan ikonik. Tapi bagaimana garis tak kasat mata ini bisa terbentuk? Mengapa garis ini dapat mempengaruhi distribusi begitu banyak spesies? Dan bagaimana sebuah pembatas bisa ada tapi tidak terlihat? Mengapa garis tersebut sulit untuk dilanggar? Kita bahas dulu sedikit tentang sang penemu garis ini, Alfred Russel Wallace. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu kalau Pak Wallace adalah salah satu penggagas teori seleksi alam bersama Charles Darwin. Gagasan ini diolah menjadi sebuah konsep pada saat Pak Wallace sedang demam, saat beliau terbaring di tempat tidur karena penyakit malaria dalam perjalanannya keliling Asia Tenggara. Meskipun gagasan teori seleksi alam menjadi identik dengan nama Darwin, Pak Wallace tidak iri ataupun kecewa. Sebaliknya, beliau terus fokus melanjutkan perjalanan mengumpulkan spesimen dari area yang tidak biasa. Lalu, ketika melintas di wilayah Indonesia, khususnya dari Bali ke Lombok, beliau menyadari, meskipun pulau-pulau tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah selat sempit, perubahan kehidupan satwa tidak terjadi secara bertahap, namun terjadi secara tiba-tiba dan nyata. Pak Wallace melihat perbedaan kehidupan satwa di antara kedua pulau bahkan lebih mencolok dibandingkan perbedaan antara keragaman satwa di Inggris dan Jepang. Pada awalnya, burung-burunglah yang menarik perhatian beliau. Spesies tertentu yang banyak terdapat di Jawa dan Bali, seperti burung tempua atau burung manyar, burung takur atau burung ungkut-ungkut, dan burung pelatuk berjari 3. Tidak satupun dari mereka ditemukan di Lombok. Dan perubahan mendadak ini juga meluas ke mamalia dan bahkan serangga. Seolah-olah ada penghalang yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Pak Wallace takjub dan menduga-duga. Sepertinya ada sekat tak kasat mata yang membatasi distribusi mereka. Teori garis Wallace pun mulai digagas. Dan gagasan garis pembatas ini mengukuhkan Pak Wallace menjadi bapak biogeografi, sebuah studi tentang distribusi makhluk hidup. Tapi kenapa dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Garis biogeografis yang dibuat pertama kali oleh Pak Wallace nantinya akan direvisi oleh beberapa tokoh lain di tahun-tahun berikutnya, seperti Pak Weber dan selanjutnya oleh Richard Lydekker. Pada saat melakukan observasi, Pak Wallace menyadari sepertinya ada kekuatan lain yang lebih misterius yang ikut berperan. Misalnya geologi. Ia menyadari bahwa aktivitas geologi di masa lampau telah berperan membentuk keragaman biologis di masa kini. Dan karena distribusi spesies yang hidup saat ini sebagian mencerminkan peristiwa geologis purba, Pak Wallace memandang biogeografi sebagai sebuah cara untuk mengungkap bagian-bagian penting dari sejarah bumi yang mungkin tidak dapat diketahui. Konsep ini memang sering kita utarakan. Bahkan di beberapa video, kita telah membahas tentang perubahan wajah bumi yang berdampak pada makhluk yang hidup di atasnya. Namun perlu diingat, konsep-konsep tersebut masih merupakan ide yang cukup baru di zamannya Pak Wallace. Dan dengan mengambil perspektif ini, Pak Wallace menyimpulkan kalau pulau-pulau di bagian barat mungkin pernah terhubung satu sama lain. Begitu juga dengan daratan Asia. Tapi karena kenaikan permukaan air laut, beberapa wilayah tersebut telah tenggelam, menjadikan wilayah yang memiliki permukaan yang lebih tinggi dikelilingi oleh laut dangkal. Akhirnya, satwa besar seperti harimau, badak, dan tapir terjebak di pulau-pulau tersebut. Mereka nggak bisa kemana-mana, karena wilayah yang mereka huni kini dipisahkan oleh hamparan perairan yang terlalu lebar untuk dilintasi. Beliau juga memiliki pemikiran serupa tentang bagaimana pulau-pulau di sebelah timur Jawa dan Kalimantan terbentuk. Sebagian di antaranya merupakan sisa-sisa benua Australia yang tenggelam karena naiknya permukaan laut. Dan hal ini menghalangi banyak spesies menyeberang dan melakukan persilangan. Pak Wallace berdiskusi mengenai hal ini bersama beberapa ilmuwan lain. Dan mereka sepakat kalau mereka telah mengumpulkan dan melengkapi teka-teki garis pembatas tersebut. Mereka telah berhasil menyusun puzzle alam. Namun,
Ada satu potongan puzzle yang belum mereka temukan untuk melengkapi keseluruhan puzzle tersebut. Sebuah gagasan kunci bernama lempeng tektonik. Kita semua tahu, permukaan planet ini tidak statis, melainkan dinamis. Pulau-pulau besar yang menyebar di permukaan bumi terdiri dari bagian-bagian besar atau lempeng yang terus bergerak dan kadang bertabrakan dalam rentang waktu geologis yang luas. Ini adalah konsep yang seringkali kita anggap remeh, yang sering kita anggap sepele, karena banyak yang sudah tahu tentang konsep ini, sebuah pengetahuan umum. Namun, pengetahuan ini merupakan pengetahuan tambahan yang relatif baru dalam pemahaman kita tentang dunia. Faktanya, dari pertama kali digagaskan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, teori aktivitas lempeng tektonik baru diterima secara luas 60 tahun kemudian, yaitu pada akhir tahun 1960-an, lebih dari setengah abad setelah wafatnya Pak Wallace. Sekarang kita telah mengetahui bahwa lempeng tektonik berperan dalam pembentukan planet kita melalui berbagai cara, termasuk membentuk benua dan mengubahnya, membentuk rangkaian pulau, dan membentuk barisan pegunungan. Aktivitas lempeng tektonik ini tidak hanya menyebabkan terbentuknya beberapa gunung berapi dan aktivitas seismik yang sering terjadi di wilayah tersebut, tapi juga menyebabkan beberapa perbedaan yang unik dari kehidupan makhluk yang hidup di wilayah tersebut. By the way, sekedar intermezzo, penelitian telah menunjukkan kalau wilayah Indonesia dan sekitarnya adalah salah satu wilayah tektonik paling kompleks di dunia, tempat pertemuan berbagai lempeng yang saling berebut ruang, menyebabkan seringnya terjadi bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Jadi, ketika bencana terjadi, itu bukan karena kutukan atau Tuhan sedang marah. Justru seharusnya kitalah yang mesti siap, karena kita menempati wilayah tektonik yang kompleks dan aktif. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi terjadinya tsunami sepatutnya memiliki mitigasi bencana yang memadai. Namun ironis, sejumlah alat canggih pendeteksi tsunami atau buoy yang dibeli Indonesia pasca tsunami menerjang Aceh kini telah rusak bahkan hilang, diduga dicuri dari tengah samudra. Saudara, peralatan pemantauan aktivitas Gunung Sumbing di Temanggung, Jawa Tengah hilang. Petugas pos mendapati peralatan ditanam itu sudah dibongkar dan aki atau baterai sudah hilang. Kemudian pada tahun 1980-an, para ilmuwan akhirnya dapat mengatakan dengan yakin bahwa garis Wallace pada intinya merupakan hasil dari aktivitas lempeng tektonik. Dengan teknologi yang sangat terbatas, Pak Wallace telah mengidentifikasi dengan tepat bahwa dua daratan yang tadinya bersambung telah ada di kedua sisi garis pada masa lampau. Paleokontinen atau benua purba, dengan benua Sunda di barat dan benua Sahul di timur. Keduanya ada pada zaman es, ketika banyak air terkurung dalam es dan permukaan laut lebih rendah. Pak Wallace tidak mengetahui hal ini, tapi firasatnya tepat. Karena meski sekarang jaraknya cukup dekat, kedua benua yang sebagian tenggelam itu dulunya berjauhan. Benua Sahul di sisi timur garis Wallace meliputi Australia, Tasmania, New Guinea, dan Kepulauan Aru, dan baru mendekati landas benua Sunda sekitar 20 hingga 25 juta tahun yang lalu, pada zaman Oligosen akhir atau Miosen awal. Hal ini disebabkan oleh pergeseran lempeng Australia yang perlahan bergerak ke utara selama puluhan juta tahun setelah lepas dari Antartika di selatan, sehingga membawa serta spesies khas di dalamnya, seperti burung, reptil, dan marsupial atau binatang berkantung. Jadi meskipun spesies dari masing-masing wilayah sekarang menjadi tetangga, mereka telah berevolusi secara terpisah selama ribuan tahun. Dan dalam istilah evolusi, kedua dunia mereka baru saja bertabrakan. Di antara pulau-pulau tersebut, tepat di sebelah timur garis, kekuatan lempeng tektonik yang kompleks telah menciptakan rangkaian pulau-pulau baru, sebuah wilayah kepulauan yang disebut Wallacea. Sekelompok pulau ini berbeda dari pulau-pulau kontinental yang mengapitnya, karena pulau-pulau tersebut tidak pernah terhubung dengan salah satu daratan yang lebih luas. Kumpulan pulau ini ibarat papan tulis ekologis yang kosong, yang menunggu untuk diisi dengan data
dari makhluk apapun yang bisa sampai di sana. Dan sebagian besar spesies tersebut berasal dari wilayah Australia, karena dibatasi oleh garis Wallace yang bertindak sebagai penghalang bagi spesies Asia yang ingin bergerak ke arah timur. Kita ambil contoh Komodo, biawak raksasa yang saat ini hanya hidup di beberapa pulau di Indonesia bagian timur. Fosil reptil raksasa ini pertama kali muncul di daratan Australia lebih dari 3 juta tahun yang lalu, pada zaman Pliocene, dan baru mencapai rumah mereka yang sekarang, yaitu di pulau-pulau di wilayah Walese di Indonesia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Bahkan saat ini, perairan yang dalam dengan arus yang kuat yang mengalir di antara kedua wilayah tersebut, yaitu antara Lombok dan Bali, masih membatasi penyebaran banyak spesies di kedua wilayah tersebut, sehingga perbedaan dalam sejarah evolusi mereka tetap terlihat jelas. Nah, inilah yang menciptakan perbedaan mencolok dalam pembelahan pulau-pulau berhutan yang pertama kali dideskripsikan oleh Bapak Alfred Wallace pada tahun 1859. Detailnya penjabaran Pak Wallace ini masih memesona para ahli biogeografi hingga saat ini. Garis tak kasat mata yang digagas oleh Pak Wallace ini mungkin tidak nyata secara fisik, namun tetap menunjukkan betapa kerasnya ledakan peristiwa geologis purba yang gemanya terus membahana sepanjang masa. Pada akhirnya, meskipun Charles Darwin lebih sering disebut sebagai penggagas tentang bagaimana kemunculan spesies, Pak Wallace tetap diakui sebagai pionir dalam mencari tahu bagaimana spesies muncul di tempat mereka berada. Berkat garis Wallace, kita menjadi tahu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dibanding negara lain di bumi. Garis Wallace membentuk keanekaragaman yang luas dan mendistribusikan kehidupan dengan cara yang aneh tapi tegas. Berkat garis Wallace, kita menjadi tahu Indonesia memiliki apa yang dimiliki Asia dan Australia. Keanekaragaman hayati ini penting bagi perekonomian dan populasi negara. Berkat keanekaragaman hayati, rantai makanan terus berjalan. Berkat keanekaragaman hayati, kita punya banyak pilihan makanan. Berkat keanekaragaman hayati, roda kehidupan terus berjalan. Namun, seperti yang sering kita bahas, keanekaragaman hayati di Indonesia sedang terdegradasi dan ekosistem penting di negara ini terus terancam oleh kepentingan manusia. Mulai dari alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, hingga pengenalan spesies invasif. Kesimpulannya, Indonesia adalah wilayah yang unik yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi berkat adanya garis Wallace. Bahkan di banyak negara, garis ini merupakan pelajaran dasar di banyak sekolah. Sehebat itu wilayah negara kita di mata ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya, keunikan tersebut tidak bisa kita pertahankan, tidak bisa kita lestarikan. Seringkali kita mendengar konflik antara satwa yang masuk ke pemukiman manusia karena kekurangan makanan di hutan. Seringkali kita mendengar satwa yang dilindungi mati karena terjerat jebakan. Seringkali kita mendengar satwa yang terancam punah diolah menjadi kerajinan atau dimasak menjadi makanan. Dan ini agak memalukan. Amit-amit di masa depan, garis Wallace akan benar-benar menjadi garis hayalan. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi kehidupan yang bisa dibedakan. Dan akhirnya, garis ini pun terlupakan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Grand Company, Nadia I Love You HBD, Ali Kuncung, Bang saya kira suaranya pakai AI, ternyata enggak ya bang, hebat kamu bang, Frionel, Bunga Matahari, Toko Laundry Bagus, Lapak Mujahidah Sahabat Taatmu, Cewek Cantik Azkia, Bapaknya Cewek Cantik, Toko Delinggu Karanggupito, Balebat, Yoruna Sayang Leplep, Eja Store Jas Hujan, Margi Winata, Jonas David Lase, Fatah Love Iis, Fatah Sayang It's Naini, Warung Denmas hadir, doain saya bisa beli sarung BHS, Rikopal, Chandra Saleh dan Juragan Munto, The Great King, Aku Suka Alam Semenit, Bara Majunun, Pondok Cabe Udi, Kode 13, Mawau, Skup Nuranu Usna, Mas Nugroho Tukang Tenda, Mampir IG at Superman on Fire, Sepusar Jongwo, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Magot Segala Pakan Ternak, Papa Mamanya Docil, Jejak Publisher, Sinar Michael, Supplier Bangunan, Pink Tada Maksima 19, Indra, Rizal, Coach Surya Jakarta, Hati-Hati Hujan Licin, dan Kepleset Enak.
Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.